Usai kejadian tersebut, Jongwoo langsung melapor ke polsek setempat. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi, petugas lalu mengatakan bahwa pelaku yang barusan Jongwoo kejar adalah orang yang sama dengan seorang pria yang membobol rumah Jongwoo tempo hari. Tak lama kemudian, Hanul datang ke sana dengan membawa kamera penyadap yang ia temukan di rumah Jongwoo. Namun sayangnya, memori yang Hanul bawa telah rusak karena mungkin terkena genangan air. Ketika pulang dari polsek, Hanul begitu panik saat melihat kepala Jongwoo yang berdarah. Karena takut kenapa-napa, maka Hanul langsung membawa Jongwoo pergi ke puskesmas terdekat. Setelah luka Jongwoo selesai ditangani, Hanul tiba-tiba menangis. Gadis itu tak kuasa menahan kesedihannya melihat hidup Jongwoo yang benar-benar menderita. Selain karirnya telah hancur, seseorang juga masih mengincar keselamatan nyawa Jongwoo. Di perjalanan pulang, Hanul bertanya apakah Jongwoo mencurigai seseorang perihal teror pria misterius yang sering mendatangi Jongwoo. Saat itu, Jongwoo mengatakan bahwa ia telah mencurigai Dr. Kang, seorang dokter anestesi di kliniknya yang menolak bersaksi saat di persidangan. Dan kini beliau juga telah menghilang entah kemana. Esok harinya, Hanul membawa setrika dan juga makanan untuk Jongwoo sarapan. Sebab hari itu, Jongwoo akan menjalani sidang ketiga. Hanul juga memaksa bahwa ia akan datang ke persidangan untuk menemani Jongwoo. Ketika Hanul pulang untuk berganti baju, ia mendapati sang ibu yang lagi menghajar si adik. Rupanya sang ibu telah menuduh si adik mencuri setrika dan juga makanan dari dalam kulkas. Tentu saja si adik menyadari bahwa hilangnya setrika dan juga makanan itu adalah perbuatan Hanul kakaknya. Alhasil, Hanul pun memberi 50.000 won sebagai uang tutup mulut kepada adiknya tersebut. Hanul juga bertanya kepada si adik apakah ia pernah melihat seseorang yang mencurigakan di sekitar rumah. Si adik lalu bilang bahwa ia pernah melihat seorang pria yang berbaju hitam mengikuti Jongwoo. Tepat di hari pertama, pria itu mengontrak di kamar atap. Mendengar cerita tersebut, Hanul langsung menelpon Jongwoo. Ia lalu bilang bahwa pria baju hitam itu telah mengikuti Jongwoo sejak hari pertama pindahan. Karena adik Hanul pernah melihat pria itu berjalan mengikuti Jongwoo ke atap. Jongwoo kemudian menyuruh Hanul agar turun dan membicarakan hal itu secara langsung. Akan tetapi ketika Hanul keluar dari rumah, ia hanya mendapati HP Jongwoo yang tergeletak di jalan. Perasaan Hanul semakin panik karena ternyata Jongwoo juga belum hadir di persidangan. Namun tiba-tiba Jongwoo datang dan menyerahkan sebuah bukti setelah ia terlambat 30 menit. Ternyata ketika Jongwoo sedang menunggu Hanul turun, ia tak sengaja melihat Dr. Kang. Karena Dr. Kang berniat kabur, maka Jongwoo berlari sekuat tenaga hingga ponselnya terjatuh. Beruntung mobil Dr. Kang oleng dan menabrak tong sampah. Di tengah posisinya yang udah terpojok, tiba-tiba Dr. Kang memberikan Jongwoo sebuah flash disk. Keduanya lalu pergi ke polsek untuk melaporkan barang bukti tersebut. Jadi begini cerita lengkapnya guys. Beberapa tahun yang lalu, Dr. Kang pernah difitnah oleh atasannya. Pihak keluarga korban lalu mengamuk dan menyalahkan Dr. Kang atas meninggalnya korban di meja operasi. Tentu Dr. Kang hanya bisa pasrah karena ia tak punya bukti apapun untuk menyatakan dirinya tidak bersalah. Setelah kejadian itu, Dr. Kang selalu memasang kamera tersembunyi hampir di semua sudut ruangan tempat ia bekerja. Hal itu ia lakukan untuk berjaga-jaga agar Dr. Kang bisa membela diri jika seseorang kembali memfitnah dirinya. Dr. Kang berhasil merekam beberapa orang yang datang untuk mensabotase peralatan medis di kliniknya Jongwoo, tepat 1 hari sebelum operasi itu dilakukan.
Karena takut nyawanya terancam, maka Dokter Kang berusaha untuk memberikan bukti itu kepada Jongwoo dengan cara diam-diam masuk ke rumahnya. Akan tetapi, rencana beliau gagal, sebab adik Hanul tak sengaja menjatuhkan kamera itu hingga memorinya rusak akibat tergenang air. Pada akhirnya, Dokter Kang terpaksa memberikan file rekaman itu secara langsung kepada Jongwoo. Usai mobilnya oleng dan menabrak tong sampah tadi. Berkat bukti yang Dokter Kang berikan tersebut, beberapa orang pelaku pun berhasil diamankan. Ternyata para pelaku itu adalah saudara korban sendiri yang nekat melakukan perbuatan keji itu hanya demi mendapatkan warisan. Setelah kasus Jongwoo selesai, Jongwoo dinyatakan tidak bersalah. Sontak nama Jongwoo kembali hangat dibicarakan orang-orang. Meski nama baiknya dan juga kepercayaan orang telah kembali, namun nyatanya Jongwoo masih kesulitan untuk memulihkan rasa trauma yang telah ia alami. Perasaan sedih, takut, kecewa, dan juga rasa bersalah yang begitu besar masih sangat menyiksa batin Jongwoo. Karena Jongwoo udah 3 hari mengurung diri di dalam rumah, Hanul yang khawatir ia pun naik ke atap dengan berpura-pura akan menyiram tanaman. Namun ternyata keluarga Hanul sedang sibuk pesta makanan di atap. Bahkan si adik menggusur Jongwoo agar bergabung bersama mereka. Sementara itu, Hongran dan juga Bin Dae-yong mereka tampak mulai dekat. Usai mendengar Jongwoo dinyatakan tidak bersalah, maka Bin Dae-yong sedikit bercerita bahwa ia merasa senang karena kasus Jongwoo kini telah selesai. Bin Dae-yong juga mengatakan kalau Jongwoo bukanlah orang seburuk itu, sebab dahulu mereka berdua pernah berteman cukup lama. Hongran lalu menyuruh Bin Dae-yong agar menelpon Jongwoo saat itu, karena mau bagaimanapun mereka berdua masih tetap berteman. Namun sayangnya telepon Bin Dae-yong malah diangkat oleh ibunya Hanul, sehingga sang ibu langsung mencaci maki Bin Dae-yong karena baru datang di saat masalah Jongwoo telah selesai. Setelah itu, Jongwoo membawa Hanul pergi ke suatu tempat. Di sana, Jongwoo menepati janji dan mengungkapkan perasaannya kepada Nam Hanul. Esok harinya, Hanul tampak bingung karena ia nggak tahu kejelasan tentang hubungannya dengan Jongwoo saat ini. Ia lalu mencoba bertanya kepada sang ibu tentang perihal gaya pacaran zaman dahulu. Tak cukup sampai di situ aja, bahkan Hanul juga menanyakan hal serupa kepada pamannya. Tentu saja semua keluarganya merasa curiga kalau sebenarnya Hanul sedang menyukai seseorang. Setelah itu, Hanul memberanikan diri untuk menemui Jongwoo di rumahnya. Namun belum sempat ia bertanya, tiba-tiba si adik berteriak memanggil nama Jongwoo dari luar. Hanul yang panik, ia pun segera bersembunyi di kamar mandi karena ia nggak mau ketahuan oleh adiknya. Rupanya kedatangan si adik ke sana hanya untuk menyuruh Jongwoo agar segera mengajak Hanul kakaknya pergi berkencan. Sebab sikap Hanul tampak gelisah dan sepertinya sedang menunggu kepastian dari Jongwoo. Akan tetapi Jongwoo mengatakan bahwa ia dan juga Hanul udah berpacaran sejak tadi malam. Mendengar ucapan Jongwoo tersebut, Hanul kaget dan tak sengaja membuka keran air hingga bajunya basah kuyup. Usai si adik pergi, Hanul lantas bertanya apakah benar mereka berdua telah berpacaran sejak tadi malam. Jongwoo lalu menjawab pertanyaan itu dengan memberikan bunga kepada Hanul, di mana mereka berdua memang telah resmi menjadi sepasang kekasih.
Setibanya di rumah, Hanul tak bisa berhenti tersenyum karena ia merasa sangat bahagia. Namun tiba-tiba si adik datang dan meminta uang imbalan 50.000 won karena ia udah menyuruh Jongwoo untuk mengajak Hanul berkencan tadi. Jelas Hanul yang udah gedek sama kelakuan tuh bocah, ia pun langsung menggampar adiknya tersebut. Sementara itu, Hongran memberitahu Bin Dae-yong bahwa sebenarnya saat ini Jongwoo sedang mengontrak di tempat sahabatnya. Mendengar kabar tersebut, Bin Dae-yong langsung buru-buru pergi menemui Jongwoo dan memeluk sahabatnya itu. Kehadiran Bin Dae-yong tersebut membuat kencan pertama Jongwoo dan juga Hanul terpaksa harus dibatalkan. Setelah melihat kehidupan Jongwoo yang begitu menyedihkan, Bin Dae-yong kemudian mentraktir 5 porsi daging sapi untuk Jongwoo makan. Selain itu, Bin Dae-yong juga menawarkan Jongwoo untuk bekerja di klinik miliknya apabila Jongwoo memang membutuhkan pekerjaan. Usai pertemuan dengan Bin Dae-yong selesai, Jongwoo lalu mengajak Hanul untuk pergi berkencan. Di tengah putrinya yang lagi bahagia, ternyata sang ibu udah tahu kalau Hanul berpacaran dengan Jongwoo. Sang ibu berharap hubungannya dengan pria itu bisa membuat Hanul sembuh dari depresi dan juga segala permasalahan hidupnya. Ketika pulang berkencan, Jongwoo terkejut saat ia mendapati undangan pernikahan dari Kyungmin. Namun entah mengapa, tiba-tiba Hanul pamit pulang dengan raut wajah yang kecewa. Semenjak malam itu, sikap Hanul jadi berubah dan menolak untuk pergi kemanapun. Jongwoo lalu menemui Bin Dae-yong ke kliniknya. Ia meminta maaf karena Jongwoo tak bisa menerima tawarannya. Sebab saat ini Jongwoo belum bisa bekerja karena gadis yang ia sukai sedang dalam kesulitan dan juga tidak punya pekerjaan. Di perjalanan pulang, sang ibu dan juga si adik mengajak Jongwoo untuk makan siang bersama. Di sana ia tak sengaja melihat foto Hanul dengan Kyungmin. Jongwoo seketika menyadari bahwa ternyata Kyungmin dan juga Hanul tampaknya pernah memiliki hubungan yang spesial. 그 선배 결혼해? 너 혹시 하늘이 좋아하냐? Ternyata Hanul pernah dekat dengan Kyungmin beberapa waktu yang lalu. Sosok Kyungmin yang pintar dan juga baik hati membuat Hanul benar-benar bersemangat untuk bekerja. Namun ternyata kebaikan Hanul dimanfaatkan oleh Kyungmin agar pria itu bisa naik jabatan dengan mengambil disertasi atau karya tulis ilmiah yang telah Hanul mati-matian buat. Entah mengapa setiap kali Hanul merasa bahagia, maka sesuatu yang buruk akan selalu datang menimpa Hanul. Hal semacam itu terus berulang-ulang hingga membuat Hanul merasa gelisah setiap kali ia mendapat kebahagiaan. Tak mau berlarut dalam penyesalan, maka Hanul langsung mendatangi Kyungmin dan menyiram wajah pria itu dengan minuman. Tentu saja Hanul masih sakit hati usai dimanfaatkan oleh pria brengsek itu. Di tengah suasana hati Nam Hanul yang lagi buruk, tiba-tiba Hongran menghubungi dirinya. Hongran kemudian bercerita bahwa Jongwoo telah menolak tawaran bekerja bersama Bin Dae-yong dengan alasan ingin menemani pacarnya yang saat ini sedang menganggur. Jelas kenyataan itu membuat Hanul semakin terpuruk dan seolah-olah kehadiran dirinya hanya menjadi beban untuk Jongwoo. Di malam yang dingin, di tengah guyuran hujan lebat, Nam Hanul secara mengejutkan meminta Jongwoo untuk berpisah. 난 지금 연애 같은 거 할 상황이 못 되는 것 같아. 어제는 괜찮았는데 오늘은 안 괜찮아. 하늘아, 미안해.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.